Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali ya. Pada waktu lalu, yaitu ketika acara CFD, itu juga ada kejutan. Bahkan di situ ada yang mengedarkan sebuah buku yang menarasikan politik dinasti dari Presiden Joko Widodo dan sebagainya lah. Tetapi di sini pun juga beredar, yaitu bahkan kaos Prabowo dan Gibran. Memang jauh-jauh hari itu Gibran diinginkanlah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan dari sini Gibran juga blak-blakan, yaitu diminta Prabowo jadi cawapres. Nah, entah di sini maksudnya seperti apa ya. Di sisi lain bahkan juga ada buku yang bernarasikan politik dinasti dari Presiden Joko Widodo. Entah ini apakah ada maksud tersembunyi, ada korelasinya, yaitu dengan dimintanya Gibran menjadi cawapres. Dan juga pada waktu lalu ada yang mengedarkan sebuah buku dinasti politik Jokowi. Kalau kita lihat dari situ ada buku yang bernarasikan politik dinasti Jokowi itu untuk ya kurang lebih untuk menggerus suara lah, yaitu apa yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Jari telunjuk Presiden Joko Widodo mengarah ke capres siapa. Tetapi kalau dilihat dari buku kemarin berarti sudah dipastikan lah di sini Presiden Joko Widodo pasti tidak akan memilih Pak Prabowo Subianto. Apalagi Anies Baswedan jelas tidak mungkin lah. Artinya di sini menurut saya dari politik dinasti buku yang diedarkan kemarin berarti di sini ada ketakutan lah, yaitu Presiden Joko Widodo tidak akan memilih Pak Prabowo Subianto sebagai capres. Apalagi di sini juga disusul yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Di sini menurut saya juga pertanda yaitu Presiden Joko Widodo pasti tidak akan memihak kepada kubu Pak Prabowo Subianto, karena sudah jelas pada waktu lalu ya di Rakernas PDIP di situ jelas yaitu Presiden bahkan juga menunjuk Ganjar Pranowo ketika dilantik langsung bekerja untuk ketahanan pangan. Menurut saya di situ sudah clear. Apalagi ditambah dari jawaban Pak Mahfud MD di sini. Menurut saya di sini sangat clear banget lah di sini. Apalagi juga pendaftaran capres dan cawapres di KPU sudah mepet ya. Kurang lebih 10 hari pendaftaran di KPU besok. Jadi di sini menurut saya tidak mungkin. Apalagi ditambah Pak Mahfud MD, MK tidak berwenang ubah batas usia capres dan cawapres. Bayangkan, di sini sudah tidak bisa di sini, yaitu bahkan Pak Mahfud MD juga menegaskan MK tak berwenang ubah batas usia capres cawapres. Jadi kenapa harus ditunggu-tunggu putusan dari MK ini? Karena memang di sini MK tidak berwenang yaitu ubah batas usia capres cawapres. Di sini sudah jelas ya, bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia capres cawapres. Ketua MK periode 2008-2013 itu mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang sedang diuji materi di MK hanya boleh diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positif legislator. Mahfud berkata, aturan tersebut merupakan open legal policy. MK yang berstatus negatif legislator tak bisa menambahkan aturan baru itu ke undang-undang. Kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, oh itu tidak pantas tetapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi, kata Mahfud di Istana Kepresidenan pada Selasa 26 September yang lalu. Jadi di sini sudah jelas lah, apalagi melihat pendaftaran capres dan cawapres di KPU ya sudah akan mendekati. Jadi menurut saya Gibran menurut saya tidak usah difikir, menurut saya juga tidak bisa sebagai cawapres. Apalagi juga Gibran pernah menolak yaitu akan tegak lurus kepada PDI Perjuangan, kepada Ketua Umum Megawati dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat susah sekali, apalagi terganjal dengan usia capres dan cawapres di sini. Jadi menurut saya sangat susah sekali. Jadi kalau menurut saya yaitu beredarnya kaos dan juga buku yang kemarin pada saat Car Free Day yang bernarasikan politik dinasti Jokowi, menurut saya ada kaitannya ya. Seolah-olah di sini yaitu ada kaos bertuliskan Prabowo Gibran ditambah lagi politik dinasti. Menurut saya ada kaitannya kalau menurut saya, yaitu untuk membuat kepercayaan publik kepada presiden itu menurun lah. Apalagi kita ketahui kan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo dari hasil survei kemarin
kemarin itu mencapai 90%. Jadi bayangkan, jadi di sini memang ada skenario yaitu untuk masyarakat tidak percaya lagi lah kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi juga serangan kepada Presiden menurut saya juga lumayan besar. Terlebih lagi tentang tidak ada keinginan anak Presiden Joko Widodo menjadi seorang politisi. Memang pada waktu lalu Gibran dan juga Kaisang tidak masuk ke dunia politik. Tetapi kenyataannya apa, sekarang juga masuk ke dunia politik. Dan di sini ada politik dinasti, buku yang beredar pada minggu lalu. Jadi menurut saya di sini ada korelasinya lah antara kaos yang bertuliskan Prabowo Gibran dan juga politik dinasti yang beredar pada minggu lalu. Menurut saya ada kaitannya. Entah di sini siapa ya. Kemungkinan Anda juga pasti bisa berpikir, ini dari siapa ya yang memframing seolah-olah Presiden Joko Widodo itu membangun politik dinasti dan sebagainya. Tetapi menurut saya Gibran sudah tidak bisa lah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi juga beda partai dan juga dari syarat usia capres dan cawapres itu juga tidak memenuhi. Nah, di sini memang sangat mengejutkan, yaitu video di media sosial yang memperlihatkan banyaknya kaos di jalan raya berserakan dan berslogan atau bertuliskan Prabowo Gibran. Itu siap diedarkan massal pada malam hari. Berdasarkan video yang beredar dan dilihat oleh pantau.com pada Senin 9 Oktober, kaos tersebut terlihat banyak berwarnakan merah serta putih yang bertuliskan Prabowo Gibran di dadanya. Tim taktis pinggir jalan, pembagian di rumah Prabowo. Prabowo terang banget noh, ucap suara seorang lelaki yang diduga merekam aktivitas tersebut. Pada video yang beredar itu tampak kegiatan tersebut sedang berlangsung pada malam hari. Dalam karung bertuliskan Prabowo Gibran itu terlihat ada satu orang yang sedang duduk di trotoar serta dua laginya berdiri. Entah kita bagi-bagiin di sini. Preparasi event, tutur pria yang merekam. Beredarnya video tersebut belum diketahui siapa yang menyebarkannya dan di mana tempatnya. Sampai berita ini dimuat, tim redaksi masih menelusuri video viral tersebut. Jadi di sini memang video yang beredar kemarin juga belum diketahui video itu diambil di mana, siapa yang menyebarkannya. Jadi masih simpang siur ya dari video yang beredar yang membuat konten di sini tentang kaos bertuliskan Prabowo Gibran. Nah, bahkan dari sini yaitu jawaban Gibran saat Prabowo minta jadi cawapres. Di sini Wali Kota Solo Gibran mengungkap, baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyatakan keinginan untuk menjadikannya sebagai bacawa pres. Apa jawaban Gibran ke Prabowo? Umurnya tidak cukup. Kan tidak cukup, ujar Gibran ditemui wartawan ke Wali Kota Solo pada 9 Oktober. Gibran menjawab pertanyaan wartawan terkait responnya saat diminta Prabowo untuk jadi bacawa pres. Gibran mengaku sudah melaporkan tawaran ini ke petinggi PDIP. Beberapa petinggi yang dilapori Gibran diantaranya Sekjen PDIP Hasto dan Ketua DPP Puan Maharani, dan sudah saya laporkan ke pimpinan PDIP, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain, ucapnya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, menurut saya Gibran tegak lurus kepada Ketua Umum PDIP. Jadi menurut saya sangat susah sekali, apalagi juga terganjal oleh syarat minimal usia capres dan cawapres. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.